Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi, sehingga dengan rahmat dan barokahnya kita dapat melaksanakan puasa yang ke-14 kalau nggak salah. Pada pagi hari ini, pada kuliah subuh pagi hari ini, sesuai yang kami sampaikan kemarin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema tentang pernikahan anak. Karena yang pertama kepemimpinan, yang kedua tentang nusyuz, yang ketiga tentang apa kemarin ya? Dan yang ketiga sekarang ya, yang ketiga tentang pernikahan anak. Nah besok insya Allah yang terakhir ya, kelima itu insya Allah kami sampaikan tentang KB atau tentang stunting, atau kalau tidak tentang sunat perempuan. Nah kenapa kok materi pada pagi hari ini saya sampaikan tentang pernikahan anak, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati? Karena fenomena di sekarang tidak juga terlepas di tahun-tahun sebelumnya, pernikahan anak itu masih tinggi gitu ya. Apalagi di era pandemi kemarin masih banyak yang menikah di usia dini. Karena dengan alasan ya banyak anak-anak yang ketika penelitian yang kami lakukan baik di Takalar, di Mempawah ataupun di Lamongan, di Tegal, dan juga yang terakhir saya penelitian juga di Ndringo di Jogja sendiri, pernikahan anak itu disebabkan salah satunya adalah karena setan gepeng, handphone dan juga karena pergaulan, dan juga karena edukasi bahwa pernikahan anak itu tidak berperingan, dan juga karena pergaulan bebas begitu. Salah satunya yang menjadi hal yang menarik ya atau lucu ya dimaknai bahwa pernikahan anak itu saat di Delingo, penelitian terakhir kami ya di Delingo, ada yang menikah itu karena sayembara. Dan di usianya masih sangat muda, dan itu nikah sayembara. Karena apa? Karena anaknya hamil. Nah ini karena pergaulan bebas tadi ya. Anaknya hamil, tidak ada yang mengakui bapaknya siapa. Jadi orang tuanya kemudian menjadikan sayembara. Siapa yang mau mengakui bahwa anak saya dihamili oleh siapa gitu ya, bapaknya siapa, maka akan kami berikan sepeda motor. Nah orang tuanya sampai memberikan sayembara saat itu. Nah akhirnya setelah sayembara itu dibuka, kemudian ada yang mengaku, dan anaknya perempuan ditanya apakah betul ini bapaknya yang menghamili. Nah sang perempuan juga mengaku benar, ini yang menghamili saya. Dapatlah motor. Setelah dapat motor, apa selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Lari, ditinggal pergi sang perempuan tersebut. Nah ini jadi karena apa? Karena nikahnya dia tujuannya karena untuk mendapatkan motor, bukan karena ya nikah itu betul-betul kebutuhan yang sudah disepakati oleh laki-laki dan perempuan, dan kesiapan segala macam, bahwa rush dan kesiapan antara laki-laki dan perempuan. Tapi pernikahan karena yaitu tadi pergaulan bebas, coba-coba, dan perempuan tidak bisa punya sifat asertif atau menolak ketika ajakan laki-laki dan yang lainnya. Nah kalau kaum Islam gerakan kanan atau gerakan yang betul-betul sangat konservatif itu menyampaikan bahwa kenapa takut nikah muda, ada slogan-slogan dia di beberapa spanduk itu mengatakan, ada yang temanya nikah muda siapa takut, ada yang sampai seperti itu. Ada buku yang juga kemarin saya searching ya di internet itu, Rasulullah aja nikah muda, kenapa kita tidak? Sampai slogan-slogannya mereka para Islam gerakan kanan itu menyampaikan seperti itu. Nah bagaimana konteks Muhammadiyah memandang tentang pernikahan anak? Ini yang akan kita bahas pagi ini. Kalau kita membahas hadis tentang pernikahan anak yang diriwayatkan oleh Hashim ya, dan di sini saya sampaikan hadisnya. Ana Aisyah Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa hiya bintu sitti sinina wabana biha wahia bintu tis'i sinina. Nah ini artinya adalah Aisyah bahwa Nabi SAW menikahinya ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh, namanya adalah Hisham bin Urwah. Nah di sini Hisham bin Urwah. Nah Hisham bin Urwah ini ketika diteliti sanadnya, sanad itu adalah
yang mengantarkan hadis tersebut. Nah, itu adalah sanad. Matan itu adalah kemudian yang terakhir ya diriwayatkan oleh siapa. Nah, gitu ya. Sanad dan matan itu kita teliti. Setelah diteliti ternyata Hisam bin Urwah itu meriwayatkan hadis tersebut ketika dia hidup di Irak. Dan di usia beliau 71 tahun. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di usia sudah senja atau sudah lansia ya. Beliau meriwayatkan hadis, dan hadis tersebut tidak disampaikan oleh Abu Hurairah, oleh Anas bin Malik dan yang lainnya, hanya oleh Hisam bin Urwah saja. Ini yang dikritisi oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, kemudian itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, sebagaimana disebutkan bahwa Aisyah meriwayatkan hadis bahwa Nabi itu menikahi Aisyah karena mimpi. Jadi Rasulullah itu mendapatkan mimpi bahwa nanti diberi petunjuk bahwa nanti akan menikahi Siti Aisyah. Dan kemudian jika ini memang dari Allah, maka dia pasti akan menjadikan itu menjadi terjadi. Itu diriwayatkan oleh Abu Bukhari gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok menikahi Aisyah? Juga terkait dengan ingatan ya. Siti Aisyah itu ingatannya sangat cerdas. Dan Siti Aisyah itu kenapa kok dipilih menjadi istri? Karena beliau akan menyimpan hadis-hadis yang diriwayatkan disampaikan oleh Rasulullah, dan dia akan menghafalkannya, dan itu dibutuhkan oleh Rasulullah. Itu untuk yang kedua, alasan kedua. Yang ketiga, secara historis, kalau dari riwayat tadi, lahirnya Siti Aisyah itu di tahun 6010 Masehi. Disampaikan seperti itu, tapi sebenarnya kalau 6010 sebelum 610 Masehi. Kalau 610 Masehi, logikanya berarti dia dinikahi pada usia pada 6 tahun terakhir. Kalau usianya 6 tahun berarti 613. Nah, padahal dia lahirnya 610. Nah, ini juga menjadi keanehan. Padahal saat itu ya, ketika bertemu dengan Rasulullah, diriwayatkan bahwa si Habsah ya, Asma binti Abu Bakar adalah kakaknya, usianya adalah 27 tahun atau 28 tahun. Padahal jarak Asma dengan Siti Aisyah itu usianya 10 tahun. Jadi di situ logikanya, kalau si Asma itu usianya 27 tahun, berarti Siti Aisyah berapa kalau jaraknya 10 tahun? Usianya adalah 17 tahun. Maka kumpulnya Rasulullah dengan Siti Aisyah itu di usia 17 tahun. Ini logika historis dan kontekstualnya. Maka hadis tersebut di atas bisa dikatakan hadis yang cacat. Cacat kenapa? Ya karena tadi tidak logis setelah dilihat dari sejarahnya. Dikaitkan dengan hadis yang dia meriwayatkan di Irak, usianya sudah 71 tahun. Kemudian ketika dikaitkan dengan Asma tadi, usia Asma di usia 27 tahun, 28 tahun ketika dia perpindahan ke Makkah, ke Madinah, dan di situ usia Asma 27 tahun itu Rasulullah berkumpul dengan Siti Aisyah. Otomatis jarak 10 tahun. Usia Siti Aisyah adalah 17 tahun. Nah, ini yang ketiga ya, alasan yang ketiga, karena usia yang tidak masuk akal. Nah, kemudian alasan yang keempat adalah pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW terjadi pada periode Mekah. Masa tersebut merupakan masa turunnya ayat-ayat yang menurunkan tentang akidah dan akhlak, belum memasuki masa-masa tasri', yaitu masa dirumuskannya hukum-hukum far'iyah atau amaliyah. Nah, di sini dapat kita simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya hadis tersebut untuk yang mempropagandakan pernikahan anak itu adalah wajar, pernikahan anak itu adalah anjuran Rasulullah, sudah bisa kita patahkan logika mereka. Karena sebenarnya pernikahan yang dikehendaki oleh Islam itu adalah cukup usianya. Nah, di sini ada kriteria kemampuan, rusdan. Rusdan itu adalah kriteria kemampuan. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa inna anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Cukup umur untuk menikah ya. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Nah, di sini arti rusdan tadi ya, kriteria menikah tadi adalah
Pertama adalah menyinggung usia kematangan perkawinan. Kemudian dimaknai matang adalah matang intelektual. Kemudian matang juga sebagai akal dan agama. Kemudian sebagai juga kemampuan mengelola harta dan penggunaan secara akal, sehat, matang berpikir. Nah, matang berpikir termasuk juga matang psikologis, secara ekonomi dan yang lain-lainnya begitu. Nah, seperti tadi ya, beberapa kasus yang kami temukan dalam penelitian di lapangan, banyak pernikahan anak, kadang-kadang orang tua justru mendukung, untuk ngelong-ngelongi beban ekonomi mbak, alasannya seperti itu. Ibu kenapa menikahkan anak-anaknya di usia muda, saya tanya ya ketika penelitian saya lakukan. Alasannya ngelong-ngelongi beban keluarga, anaknya ada 3, ada 4, ada 5. Nah, kalau anak saya yang pertama perempuan ini saya nikahkan, akan berkurang ekonominya, beban ekonomi saya. Tapi ternyata malah justru apa? Ya kenapa? Nah justru anak yang pertama tadi ikut lagi berkeluarga dengan suaminya, satu rumah dengan ibunya tadi. Jadi dalam rumah tersebut ada 2 atau 3 keluarga karena 2 anaknya sudah menikah. Kalau disimpulkan akan mengurangi beban ekonomi atau menambah ekonomi menurut Bapak Ibu sekalian? Justru menambah beban ekonomi karena ada extended family dalam keluarga tersebut. Yang tadinya keluarga inti saja, tapi sekarang jadi bebannya satu rumah ada 3 keluarga, dan itu menjadi beban orang tua utamanya lagi. Karena misalnya nikahnya muda, yang suaminya belum bekerja, istrinya juga belum bekerja, dan menjadi berlipat-lipat lagi. Bahkan sampai Pak Lurah Muntok ya, Muntok itu juga di Delingo ya, di Terong Delingo itu ya, di daerah Bantul. Saya waktu wawancara, lah justru pernikahan anak itu kadang mbak menimbulkan kemiskinan baru. Sampai Bapak Lurah menyatakan seperti itu, pernikahan anak itu justru menimbulkan kemiskinan baru begitu. Nah ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Kalau pulau yakin Bapak Ibu tidak akan melakukan hal demikian, karena Bapak Ibu sekalian sudah tercerahkan dan mendorong anak-anaknya untuk belajar, menyelesaikan studinya sampai perguruan tinggi dan sampai bekerja baru menikah. Tapi kalau bapak-bapak ibu yang masih belum pengetahuannya belum sampai ke situ, yang masih fakir dalam hal keilmuan ya, fakir itu tidak hanya fakir harta ya, fakir ilmu juga iya, fakir ilmu. Kalau orang-orang yang masih fakir ilmu tadi, maka pandangannya akan pendek, nikahkan gitu ya. Atau ya tadi membebaskan anak, percaya kepada anak 100%, tidak diawasi HP-nya tidak awasi, ternyata yang dilihat apa? Ya itu tadi, pergaulan bebas, video porno segala macam, tidak diawasi. Padahal di sini itu adalah ya tadi ilah-ilah baru apa ya? Karena sekarang kalau tidak pegang HP sudah bingung ya. Kemarin dari teman saya Ibu Adib Sofia yang waktu mengisi buka bersama ya, menyatakan bahwa ini adalah setan gepeng ya. Dan juga dari beberapa pembicara bahwa ilah-ilah baru itu sekarang apa ya, handphone ini. Kalau tidak bawa handphone sudah gelisah. Orang gelisah kalau tidak bawa handphone. Nah anak-anak pun juga seperti itu, tidak bawa handphone sudah bingung. Kadang-kadang janji dengan orang lain, kenalan di Facebook. Nah ini hati-hati Bapak Ibu harus mengkontrol. Kenalan di Facebook, ternyata kenalannya orang yang nggak dikenal. Kenalan di Instagram orang yang nggak dikenal, di TikTok. Nah tiba-tiba sang yang dikenal itu lawan jenis ya, misalnya buka bajumu, buka inimu. Nah sudah, ketika dibuka bajunya, di screenshot, sebarkan di media massa, kemudian dikirim ke anaknya. Kalau kamu tidak ngirim uang, nanti video pornomu ini akan aku sebar. Nah ini sudah kejahatan media sosial juga. Maka aku pesan kepada Bapak Ibu sekalian, monggo kita saling hati-hati menjaga anak-anak kita. Saya juga memiliki anak saya 3. Yang pertama sudah lulus SMA, yang kedua masih mu'alimat. Saya sendiri juga pada kita ketemu dengan ibu-ibu alumni mu'alimat ya. Teman saya kemarin Mbak Adib Sofia juga alumni mu'alimat ya. Kemarin Bu Evi Sofia Inayati juga mu'alimat. Nah ini bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita betul-betul bisa ke arah jalan yang benar begitu. Mungkin dari ini saja pagi ini yang kami sampaikan. Insya Allah terakhir besok pertemuan dengan kami akan kami sampaikan tentang sunat perempuan, yang masih banyak juga ini ya, beberapa penelitian saya tentang sunat perempuan, tentang KB, dan juga tentang stunting. Kalau bisa, kalau enggak ya mungkin salah satu tema saja. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.